Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang melalui kita dapat bertemu lewat layar Android Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Allah yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Puji nama Tuhan. Jadi tema kita saat pagi hari ini adalah New Life in Christ, hidup baru di dalam Kristus. Dan saya sejak merantau pada tahun 1985 sampai sekarang, katakan 2021, ya. Saya dengan teman-teman SD saya itu hampir dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali, ya. Tetapi beberapa bulan yang lalu di tahun ini, ada yang menelepon saya menanyakan, "Ini Pak Simonia." Loh, saya tanya, "Ini siapa?" "Oh, ngakak sudah." Kita tertawa-tertawa. Nah, di tengah-tengah itu beberapa kemudian ada lagi saya dikirimi foto, dan kemudian ya bercerita tentang keadaan saya. Ya, lalu kemudian saya menelepon dia, dan saya katakan saya minta maaf dulu terlebih dahulu dengan apa yang saya lakukan di masa kebodohan saya. Dan pada akhirnya dia juga menikah dengan orang Batak, ya. Ya, tetapi dia di dalam ingatannya membekas apa yang mungkin tidak menyenangkan hati dia. Makanya saya telepon dia, mohon maaf buat semuanya. Dan yang mau saya bilang adalah bahwa ketika kita melakukan apa yang tidak baik, orang akan senantiasa mengingat apa yang tidak baik itu. Sangat jarang orang mau melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi, tetapi saya tidak dalam upaya untuk membenarkan diri, tidak. Tapi memang saya melakukan apa yang tidak menyenangkan hati mereka. Ya, jadi itu membekas di hidup mereka, di benak mereka, karena bayangkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ya, yang paling ngapanya di kelas 4 itu yang mulai merajalela. Ya. Ya, boleh dikata tubuh saya lebih besar lah, si botak. Sering saya gundul soalnya. Jadi, yang mau saya bilang adalah ketika kita new life in Christ, itu berarti kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak mungkin kita mengalami kelahiran baru kalau kita tidak menerima Dia, dan kita tidak pernah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Sama seperti Saulus, dia mengalami Kristus dalam kehidupannya, dan dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus hadir dalam hatinya, dan Roh Kudus mengurapinya, sehingga yang tampak bukan lagi Saulus, tetapi Yesus. Nah, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Yesus katakan, "You in me and I in you." Dan dia juga bilang, supaya kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi sebenarnya mau Tuhan katakan supaya Tuhan yang kelihatan dalam kehidupan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah. Kalau orang mengalami perubahan yang radikal, dalam arti bukan untuk menghancurkan, membunuh, berbuat kejahatan, bukan itu, bukan untuk ngebom, bukan untuk melakukan kejahatan bagi satu suku, satu kaum, atau satu bangsa yang merasa berbeda dengan mereka, bukan.
Tapi radikal kita di sini adalah radikal di mana kita tidak ingin menyakiti orang lain, tidak ingin membuat orang lain menderita, tetapi kita akan berupaya bagaimana menjadi Kristen, orang percaya yang disenangi oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita mengalami new life in Christ Jesus. Jadi hidup baru di dalam Kristus. Nah, Kristuslah yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Kristuslah yang akan menolong kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dan baca aja tentang Saulus itu, bagaimana akhirnya dia bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bahkan penderitaannya jauh lebih hebat dari Yesus. Tapi dia bertekun, dia bersabar, dia tetap tinggal di dalam anugerah Allah. Karena dia telah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus, dan dengan itu dia mengalami kehidupan barunya. Dan kehidupan baru itu tidak tergantikan dengan apapun, walaupun mungkin dengan segala penderitaan yang kau alami, sama seperti Paulus alami. Karena justru dia berkata, mengapa aku mengalami penderitaan semua ini? Supaya aku bisa menjadi penghibur-penghibur bagi gereja Tuhan. Haleluya. Sudah tadi pagi, ya, sudah kita dengar kemarin pagi bagaimana sebagai penolong yang baik bagi orang lain tanpa mempersalahkan, walaupun orang-orang itu hidup menderita. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia mengisi kekosongan hidup kita. Dan yang tampak, yang menggerakkan kehidupan kita adalah Yesus. Lalu yang kedua, hiduplah di dalam. Jadi yang namanya hidup dalam Yesus Kristus atau berjalan dalam Yesus Kristus, berarti kita menundukkan diri, submit, tunduk. Lalu kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyerahkan diri tunduk di bawah otoritas Allah, di bawah kendali Allah, di bawah kendali Roh Kudus, di bawah kontrol Tuhan, maka yang kita akan lakukan adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hukum Tuhan itu sangat luar biasa. Firman Allah itu, ajaran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan ketika saya mengajar orang, mengatakan kepada seseorang yang dia sendiri melihat apa yang mereka lakukan kepada saya. Lalu saya katakan kepada dia, Yesus saya itu mengajar, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu dia bilang, nggak ada ajaran yang seperti itu, Pak. Itu bohong itu kalau ada ajaran. Saya bilang, kalau engkau mau bersedia mendengarkan, dan saya membukakan ayatnya bagimu, itu bukan omong kosong, tapi itu kenyataan. Itu sebabnya apa yang kau saksikan, yang kau perbuat sekarang ini, itu dalam rangka membalas orang yang jahat kepada saya, tapi saya lakukan dengan hal yang baik kepada dia. Supaya Bapak tahu. Dan pada akhirnya dia geleng-geleng kepala. Dalam dia, untuk melakukan, orang yang hidup dalam dia melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, melakukan ajaran Tuhan dalam kehidupan ini, bukan melawan Tuhan, bukan membolak-balik pengajaran firman Allah. Kita tahu kan bahwa jemaat di Kolose ini, di mana Paulus mengingatkan kepada mereka untuk berperang melawan ajaran-ajaran yang salah dalam gereja Tuhan. Lalu kemudian roh-roh nenek moyang yang turun-temurun, yang begitu luar biasa, ajaran tradisional yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itulah yang sedang merasuk gereja Tuhan, pengajar-pengajar palsu dan lain sebagainya. Dan itu yang harus dikombat, itu yang harus diperangi oleh kesalahan-kesalahan yang tertanam dari gereja di jemaat di Kolose. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Kalau mereka tidak hidup dalam Tuhan, kalau mereka tidak lahir baru dalam Tuhan,
atau mereka tidak mengalami kehidupan di dalam Yesus, hidup baru dalam Yesus, mustahil mereka bisa mengalahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Mustahil. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 2 Kolose ayat 6 dan 7 ini, kau telah menerima Yesus. Kalau engkau sudah menerima, lakukan kehidupan yang sesuai dengan Dia. Lakukan kehendaknya. Tuhan memperlengkapi engkau. Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Tuhan memberikan kemampuan bagimu untuk melaksanakan firman Allah. Untuk mengatakan ya di atas iya, tidak di atas tiga. Selebihnya adalah dosa. Dan itu memang tidak mudah. Karena pertempuran itu real dalam gereja Tuhan pada waktu itu. Sekarang mungkin agak berbeda pertarungan. Tapi saya mau katakan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, new life in Christ itu sangat penting. Hidup baru dalam Kristus sangat penting. Dan kamu ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan terus berjalan untuk menyenangkan Dia. Kita hidup di dalam Dia. Dan yang ketiga, bagian ketiga dari dikatakan rooted in Jesus Christ. Jadi saya pernah dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya berada di air terjun Sendang Gile, mungkin orang tidak banyak memperhatikan sebuah pohon yang ada dekat kepada air terjun itu. Kecil, tapi akarnya menembus kepada batu-batu yang dalam. Dan ketika angin datang, ya batangnya ikut bergoyang kemana, terus bergoyang ke kiri. Mana kiri? Ini. Bergoyang ke kanan, ke depan, ke belakang, ketika anginnya berubah arah. Tapi pohon itu tetap setelah itu tegak lagi. Kenapa? Akarnya tertancap ke dalam batu. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan ketika kita berada di dalam Kristus, orang yang berakar itu, kata firman Allah, adalah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeremia menggambarkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu, orang-orang yang taat kepada Tuhan itu, dia seperti pohon di tepi batang air yang akarnya merambatkan ke situ. Artinya akan ada selalu hal yang hijau. Makanya dia bisa berbuah ke atas, tertanam dalam ke bawah. Itulah orang-orang percaya yang ditanamkan di dalam Kristus. Kalau engkau tertanam dalam Kristus, saya yakin dan percaya engkau tidak akan tergoyahkan oleh kondisi apapun. Mungkin seperti pohon tadi, ke kanan, ke kiri, kamu harus menghadap. Tetapi ketika itu semua, kamu tetap balik kembali kepada posisimu. Bukan berarti kita ikut sana, bukan ke sini, bukan. Goncangan itu yang mau saya katakan tidak akan sampai mematahkan imanmu, sampai tidak membuat engkau menyerah. Tapi engkau tetap kokoh, tetap kuat, tetap hebat, karena ada Tuhan yang menyertai engkau, karena ada Yesus yang menyertai engkau, karena ada Roh Kudus yang diberikan kepadamu, karena ada firman yang hidup yang diberikan kepadamu, yang dimana kau menghidupi firman Allah itu dengan segala iman yang kau miliki, yang dimana engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan akibat dari itu semuanya, engkau mengalami hidup baru, new life in Christ. Dan ketika engkau mengalami hidup baru dalam Kristus, saya yakin dan percaya, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, pengurapan Allah akan terus menyertai engkau. Buah-buah roh
damai, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kemurahan, lalu juga pengendalian diri akan ada dalam hidupmu. Bukan engkau yang mengendalikan diri, bukan. Tapi roh yang mengendalikan diri kita. Kalau kita yang mengendalikan diri kita, kita terbatas. Tapi kalau Tuhan yang Roh Kudus itu yang memberikan buah rohnya, salah satu adalah pengendalian diri. Karena terpaksa atau dipaksa, tapi karena kerelaan dari willing heart kita. Haleluya. Jadi biarkan Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Dan biarkan engkau terus menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hidup baru dalam Tuhan yang berdampak dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam gereja, dalam lingkunganmu, sehingga nama Tuhan tidak dihujat. Karena ada banyak orang percaya, akibat perbuatan mereka yang tidak menyenangkan, nama Tuhan Yesus dihujat. Dan ada orang berkata, kalau begitu menjadi orang percaya, saya lebih baik tidak percaya kepada Tuhan. Kalau menjadi orang percaya menangani, memukuli istrinya, saya lebih baik tidak. Kalau menjadi orang percaya, punya istri cuma satu, tapi kawin di sana sini, punya gundik di sana sini, lebih baik saya tidak. Kenapa? Ada orang percaya, punya istri, tapi kawin sana sini. Karena dia punya harta, punya kekayaan. Kekayaannya tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi kekayaannya dipakai untuk menyakiti hati Tuhan. Dengar, lambat atau cepat, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Badai pasti datang. Tapi bersyukurlah kalau engkau mau bertobat kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau engkau bisa mengalami hidup baru dalam Tuhan. Karena itu akan membuat hidupmu berarti. Engkau memang masih hidup dalam dunia ini. Kita memang masih ada hidup dalam dunia ini. Tetapi kita tahu apa yang harus kita perbuat dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dengan apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Kita tidak akan keluar dari firman Allah. Karena apa? Ada janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup baru dalam Kristus, yaitu kehidupan setelah masa kini, yaitu kehidupan abadi yang tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia berkata, jangan kamu kecewa, tetapi percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, sehingga apabila Dia datang kali yang kedua, kita orang-orang yang lahir baru dalam Yesus, orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus, akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat di pagi hari ini, bahwa Tuhan menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bisa new life in Christ, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih Tuhan. Tuhan berinisiatif berjumpa dengan kami, sehingga kami membuka hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan ini, di mana kami terus akan mengerjakan kehidupan ini di dalam Tuhan, dan terus akan berakar di dalam Tuhan, yang berbuah ke atas dan bertambah teguh. Akar-akar kami tertancap jauh ke dalam. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya. Juga berkati pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, diberkati, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Sehingga para menteri juga mereka sehati sepikir, bukan malah meninggalkan demi proses tahun 2024 yang masih jauh, tetapi biarkan mereka menggarap Indonesia untuk kemajuan Indonesia sampai kepada 2024 yang akan datang, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang betul tidak melalaikan tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT diberkati oleh Tuhan. Aparat juga diberkati oleh Tuhan.
eksekutif, legislatif, yudikatif diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada di seluruh dunia Tuhan berkati. Gereja Pantai Kosta diberkati oleh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak bangsa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong beri kekuatan kepada mereka. Dan kami juga mau berdoa kepada orang-orang yang sakit, sakit apapun mereka Tuhan. Kami tahu Engkau punya kuasa untuk menolong mereka. Belas kasihan-Mu cukup bagi mereka. Dan itulah sebabnya kalau Engkau yang mau didoakan, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang kepada mereka Tuhan, dan tumpangkan tangan atas mereka. Karena hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak mengenal ruang, jarak, ataupun waktu. Saat ini kami berdoa Engkau mampu menjamah dimanapun mereka, di rumah sakit kah, di rumah-rumah kah, di gubuk-gubuk kah, dimanapun mereka berada, di jalan-jalan yang mendengarkan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dari COVID-Mu, dari segala penderitaan-Mu, dari segala sakit penyakit apapun itu, segala sakit penyakit dan kelemahan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi orang yang terdampak. Tuhan, Engkau yang berkata kepada mereka, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Karena Engkau punya janji khusus bagi mereka, dan Engkau mau menolong mereka yang berseru kepadamu, yang datang menyerahkan diri. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan itu, Tuhan Engkau berkati, sehingga dengan berkat-berkat yang mereka peroleh, mereka bisa menjadi saluran berkat. Dan mungkin juga ada tanggung jawab mereka di setiap bulannya, Tuhan juga memberkati. Karena kami melihat Tuhan, ada banyak orang-orang yang pada akhirnya keletihan, jiwa mereka tidak tersirami dengan firman-Mu, akhirnya mereka mengambil keputusan dengan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dengan bunuh diri, atau ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang menyakiti orang lain, dan ada yang membunuh orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan, karena Tuhan pasti menolong orang-orang. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami Kristus dalam kehidupan, mengalami hidup baru dalam Kristus. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, dan saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih Tuhan datang kepada mereka Tuhan, sama seperti Engkau datang menjumpai Saulus. Datang juga kepada mereka, nyatakan rahmat-Mu kepada mereka, ubah hidup mereka sehingga mereka menjadi berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau Tuhan terus menguatkan mereka. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Dan saya akan berdoa, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kejahatan yang sudah aku lakukan di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama. Dan saya mohon ampun kepada Tuhan, sucikan dengan kuasa darah-Mu yang maha luar biasa itu. Saat ini ku percaya Tuhan, aku sudah menerima pengampunan-Mu, dan ku buka hatiku terus-menerus di hadapan Tuhan. Masuklah dan menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidupku. Dan ku percaya sudah menerima hidup kekal-Mu dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya katakan kepada kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, selamat. Dan bagi kita yang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, mari kita saksikan. Dan juga saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau juga katakan, the golden rule dari Tuhan Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau dicubit itu sakit, kau jangan mencubit. Ya. Jadi itu aturan emas dari Tuhan. Lalu kemudian Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayalah, percaya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, biarlah kita bersukacita dengan orang yang bersukacita,
dan juga tertawa dengan orang tertawa, tapi menangis dengan orang yang menangis, bukan sebaliknya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, biar setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Salam, puji Tuhan. Dan saya juga mau katakan, kalau kita keluar, saya berharap dan ketahuilah bahwa Allah menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, biarlah semua itu mencerminkan kepada Kristus. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mengatakan, biarkan rahmat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan kepada Anda pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Jangan tinggal di situ. Kau bisa binasa karena narkoba, menderita karena narkoba, hancur karena narkoba. Datang kepada Yesus. Tuhan bisa memakai engkau sebagai alatnya bagi kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita hampir lupa, kalau kita mau keluar, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Dan juga menjaga jarak, ya, juga menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, berdoalah, karena kalau Tuhan yang berjaga bagi kita, semuanya bisa Tuhan lakukan. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang keluargamu, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan satu harapan kita, badai COVID pasti berlalu, dan kemudian kita akan hidup seperti sedia kala, bagaimana perekonomian kita sebelum terjadi ekonomi, bahkan bisa rebound, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya, haleluya, amin.